Assalamualaikum, swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Aga Cipto Santoso, konseptor Tanah Zawi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Taman Asmara. Ya. Ya. Cinta adalah gejolak emosi dari perasaan yang membangkitkan rasa kasih sayang, dan perasaan ingin dekat, dan perasaan ingin memiliki. Proses rasa cinta kasih sayang itu sendiri secara alami terus bersirkulasi ya. Kita mulai dari bayi lahir, saat remaja, kemudian dewasa, orang tua. Dalam sesi ini saya akan mengajak jalan-jalan ke Taman Asmara. Ini menjadi satu bagian yang terindah yang ditujukan untuk kaum muda ya, karena bagian ini kaum remaja yang mulai mengenal ketertarikan dengan lawan jenis ya. Kita awali dari desainnya itu natural sekali dengan kondisi alam Tanah Zawi. Kemudian untuk konsep-konsepnya masih mengikuti dari alam Tanah Zawi yang berkonsep nanti lebih simpel. Kita memasuki beberapa terowongan, kita memasuki ke taman bunga. Nah, dalam sesi pertama itu merupakan gambaran dari seseorang yang masih single ya, kemudian baru ada mulai perasaan mengenal ke lain jenis, kemudian masuk ke lorong asmara, di mana itu mereka sudah mulai ada ketertarikan dan mulai tidak jomblo lagi, mulai mempunyai pasangan ya. Nah, kemudian jalannya kita persempit lagi ketika tujuannya itu menjadi satu arah. Dia sudah menjalin satu percintaan dengan pria idaman atau wanita idamannya kayak itu ya. Kemudian masuk di persimpangan jalan, bahwa di dalam satu kisah cinta itu ada banyak sekali, mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada itu bagus, tapi ada itu selalu ada gitu ya. Di persimpangan jalan itu satu, ada pihak ketiga yang ingin mencoba bagaimana mewarnai kehidupan percintaannya. Kemudian kami sisipkan lorong asmara, pontang-panting asmara di situ sebagai gambaran dari cobaan dalam percintaan. Kemudian masuk lagi ketika mereka sudah bisa melalui semuanya itu ke satu jembatan merah putih. Itulah jembatan yang lebih berkonsentrasi bahwa antara pasangan itu sudah mulai serius. Kemudian masuk ke Bukit Cinta. Nah, di dalam Bukit Cinta itu akan ada beberapa sesi selfie yang biasa kita peruntukkan untuk private. Itu ada Bukit Cinta, kemudian ada ini aliran sungai Sendang Asmoro sejati itu bernama. Itu sebagai gambaran bahwa ketika sepasang mulai serius, itu mulai membina suatu ikatan yang lebih serius, dia akan mempersiapkan masa depannya dengan bekerja dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke sesuatu jenjang yang lebih serius, yaitu masuk ke, kita gambarkan ada masjid di situ. Nah, masjid di situ kita gambarkan sebagai satu perwujudan dari sesuatu yang sakral ya, yaitu ikatan pernikahan sebagai gambaran di KUA. Kemudian dari tampak kejauhan nanti kita gambarkan ada sisipan villa, itu yang akan menjadi bentuk dari honeymoon setelah semuanya berjalan dan setelah semua itu bisa berhoneymoon di situ. Nah, mari kita ke lokasi, nanti ada gambaran yang lebih jelas di situ. Selamat menikmati Viva Tanah Zawi. Nah,
Kita masuk ke Taman Asmara. Taman Asmara pada sesi pertama kita temukan gerbang Taman Asmara. Gerbang Taman Asmara. Sedang Taman Asmara ini ringkasan dari perjalanan hidup manusia dari usia remaja saat mereka ada ketertarikan dengan lawan jenis. Itulah dimulai dari itu sampai dia menjadi mewujudkan satu ikatan cintanya. Pada gerbang ujung Taman Asmara itu ada relief bulan purnama dan kepak sayap burung Raja Wali. Bisa dilihat itu ya. Bisa ya. Yang hitam-hitam itu kan sayapnya. Dan yang putih itu bulan purnama. Itu diambil dari filosofinya Sunan Kalijogo, yaitu pada tembang ilir-ilir itu ada kalimat mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, lah sip apal ya. Lah mumpung padang rembulane itu pada saat kita masih muda, masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan, dan kemudian itu kepaknya sayap itu adalah ketika kita masih muda dengan kekuatan yang masih super, kemudian tidak ada keterbatasan apapun. Maka dari itu ini awal dari sebuah cerita di Taman Asmara. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam sisinya, satu sisi itu ada bulan purnama dan satu lambang pohon. Itu bisa digambarkan di dalam tembangnya juga, yaitu lunyu-lunyu peneken, penek ono, blimbing kui. Ya, itulah. Jadi ketika usia kita masih remaja itu sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Kita harus berani mencoba. Gagal adalah suatu kesuksesan tertunda. Itu makna yang atau filosofi yang ada di gerbang ini. Kemudian kita masuk dari gerbang. Masuk pertama ini adalah pada saat-saat kita remaja. Taman-taman bunga, ya. Masih mekar-mekarnya bunga, baik kaum Adam maupun kaum Hawa. Ini yang masih jomblo ya, dalam istilahnya, dalam masa pencarian pendamping. Ini dengan liku-liku jalannya, berkelok-kelok jalannya, kanan kirinya banyak tanaman berbunga. Ini menunjukkan satu rasa yang masih hingar-bingar murni. Ini masih dalam kesejatian mencari pasangannya. Ini masih sendiri ini ya. Kita telusuri sampai jalan berliku-liku. Jalan berliku-liku namun indah, gitu ya. Nah, kemudian pada sisi berikutnya ini mulai dia menemukan pasangan yang dia pilih. Dia mulai tertarik, kemudian ketemu. Ya, dia mencoba membuat satu janji-janji. Dia belok dulu ke sana ya, menuju jalan setapak ini. Ya, dia berkenalan. Dia ingin mengenal pasangannya lebih jauh. Ya. Masuk, dia mulai ada satu keseriusan dengan lawan jenisnya. Ini masih mampir-mampir, bernostalgia, mencari kenangan dengan pasangannya. Nah, kemudian dia akan memasuki masa yang ada ini ya, mulai ada, karena ketertarikan dengan lawan jenis kemudian bisa bertemu, kemudian ada sekat-sekat yang membatasinya. Bagaimana dia bisa setia dengan pasangannya dan dia bisa menjaga pasangannya. Ini mulai
mulai ada ikatan. Nah, kita masuk ke lorong asmara. Ini lorong asmara yang masih on progress. Besok ini harus ada tanaman-tanaman yang menghiasinya. Ini kita masuk ke taman lorong asmara. Masuk lorong asmara itu ada persinggahan atau halte, ibaratnya semakin menemukan pasangannya yang lebih yang lebih masuk ke hati, ya, menjaga pasangannya. Kita lanjut, masih di dalam lorong asmara. Mudah-mudahan tanamannya ini cepat tumbuh menjadi harapan yang penuh bunga. Ini sudah dengan pasangannya sudah mulai lebih akram, mulai lebih tahu. Ya, sejenak bersilaturahmi, mengenalkan dengan keluarganya. Salah satunya ini, ya. Kemudian ini ada pertigaan. Ya, mulai simpang jalan. Di dalam satu percintaan kan ada satu, kalau berjalan mulus alhamdulillah, tapi terkadang ada bermacam-macam godaan. Ini sebagai lambang dari itu. Kalau kita bisa lurus itu menuju suatu keseriusan yang lebih, itu ada jembatan. Tapi sebelumnya kita akan berbelok dulu ke Pontang Panting Asmara. Pontang Panting Asmara ini menggambarkan bahwa perjalanan kisah cinta itu selalu ada satu godaan dan sebagainya. Nah, ini kita lambangkan dengan kita buatkan permainan Pontang Panting Asmara. Ini Pontang Panting on progress. Semoga segera siap jadi. Ya. Di tempat tunggu Pontang Panting. Ya. Kita balik lagi ke perjalanan yang lebih setelah bisa melalui cobaan-cobaan ya, ada di persimpangan itu antara lurus atau berhenti, melanjutkan atau tidak, gitu ya. Nah, ini ada satu gambaran dari perjalanan percintaan itu adalah hadirnya orang ketiga, yaitu ya. Ini ada dua meja. Ya, seharusnya Anda mengisi satu meja ini, dan satu meja ini adalah untuk orang ketiga. Anda berpasangan di satu sisi dan satu sisinya adalah orang ketiga. Nah, sebaiknya Anda bisa melaluinya atau Anda akan putus di sini. Ya. Setelah Anda yakin bahwa pasangan Anda adalah orang yang benar-benar pilihan Anda semakin serius dengan melewati satu jembatan merah putih. Ini perlambang jembatan kemerdekaan ya. Kalau Anda memang serius, lewatlah jembatan ini. Kalau tidak, berarti Anda cukup sampai di sini. Yaitu dengan melewati pertigaan itu ya, apakah Anda gagal atau tidak. Kemudian ada godaan orang ketiga, Anda bisa melewatinya atau tidak. Kalau memang serius, ajaklah pasangan Anda untuk melewati ini. Satu jembatan. Jembatan adalah sarana penghubung ya ini ya. Dari sesuatu yang hanya candaan dan sebagainya, kemudian menuju ke satu keseriusan. Ini jembatan asmara. Nah, ketika Anda sudah mampu melewati jembatan asmara, ya, jembatan asmara, lah Anda ini masuk ke dunia yang lebih serius.
yaitu Bukit Cinta. Ini nama Bukit Cinta. Kita masuk ke Bukit Cinta. Ini Bukit Cinta. Kita berputar. Nah, nyatakan cinta Anda yang setulusnya di atas bukit ini ya. Ini bisa dipakai untuk acara private ketika Anda sudah mantap dengan pasangan Anda, kemudian akan melaksanakan suatu pernikahan. Ada acara private ini biasanya dipakai untuk yang private. Di atas bisa kita naik. Lamaran juga bisa, yang mau lamaran di sini. Nah, inilah lokasi untuk private ya. Di belakang sana nampak perjalanan cinta yang Anda lalui, asmara Anda yang lalui. Kemudian di depan Anda ini adalah masa depan Anda. Ya. Kita turun ke masa depan Anda. Apa sih masa depan Anda? Masa depan adalah hidup rukun berdampingan dengan pasangan yang mengisi hati Anda. Untuk selamanya. Untuk selamanya, forever. Nah itu ditandai dengan adanya satu perjalanan hidup itu dengan mengkais rezeki. Ya. Kita menuju ke Sendang. Masih on progress untuk tanaman-tanamannya ini. Semoga di saat pembukaan nanti sudah bisa tumbuh segar. Ya. Nah, apa makna dari Sendang? Sendang adalah air mata ya, air mata yang murni dari alam. Ini menggambarkan satu limpahan rezeki. Kemudian banyak ikan-ikan yang hidup di sana. Itu merupakan perwujudan dari gambaran rezeki ya. Setelah kita benar-benar serius dengan pasangan, kemudian kita berkomitmen untuk hidup bersama, carilah penghidupan. Dan di sini digambarkan dengan adanya sendang ini. Ya. Sumber air, sumber kehidupan. Ya. Inilah kisah yang melanjutkan dari Taman Asmara. Kita balik lagi dari kehidupan, rona-rona kehidupan. Setelah kita mendapatkan pasangan yang mesinnya istimewa, kemudian kita mulai mempersiapkan ke masa depan yang lebih serius dengan bekerja, berkarir, untuk bercita-cita membentuk satu keluarga yang mumpuni, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, pengalaman itu. Nah, kemudian kita mulai serius. Ayo, apa itu suatu keseriusan? Kita ikrarkan satu pernikahan ya, dengan ijab qabul. Di situ kita gambarkan dengan musola. Nah, semoga Allah memberkahi jodoh kalian. Ya. Ini kita gambarkan dengan KUA. Nah, semuanya itu diringkas di dalam Taman Asmara itu adanya ini pundi-pundi bata, batu-batu yang ini, batu yang bertumpuk-tumpuk. Ini sebenarnya batu ini berfilosofi
yaitu dari kisah perjalanan percintaan itu. Ya, filosofinya begini, seberapapun berat beban yang Anda pikul, berat yang Anda rasakan bersama pasangan Anda, ya, cinta sejati itu tidak mengukur seberapa berat beban yang beban yang dipikul itu, tapi seberapa kuat dia menjalani hingga benar-benar dia menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah dari filosofi batu tumpuk ini, ya. Nah, kemudian samar-samar dari belakang, dari setelah resmi menjadi suami istri, yaitu ada gambaran rumah. Ini adalah rumah honeymoon. Silahkan setelah Anda menikmati, ya, kemudian bisa membangun sebuah rumah tangga. Ini gambarannya ada rumah tangga yang Anda bangun di Taman Asmara. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti bisa kita sambung. Inilah pelaku-pelakunya.